Wah. Nggih. Jalannya masih sepi ya, karena ya memang ini masih jam 5 pagi sebenarnya. Jam 5 pagi tapi kalau dilihat dari waktu subuhnya sebenarnya udah lama. Karena subuhnya itu 3.40. Jadi pas sholat subuhnya mungkin jam 4-an gitu ya. Jadi tadi jam 4:30 sebenarnya udah pengen keluar aja, tapi masih gelap banget. Bukan takut atau gimana, tapi agak ribet ya kalau masih pakai action. Kalau naik sepeda aja sebenarnya wajar, cuman karena action cam kan ada lampu indikatornya juga tuh, jadi nggak enak aja, tunggu agak terang. Yang paling enak tuh kalau mau goes memang jam segini gitu, karena udaranya segar. Sebenarnya kalau mau cari udara segar, kalau di Surabaya mungkin ya, selain pagi itu ada lagi, yaitu habis hujan. Cuman untuk kita yang nggak terlalu bersih atau ribet ngebersihin sepeda, itu kalau nunggu habis hujan kan jalannya basah tuh, jadi ya kalau nggak dicuci ya jadi ribet juga. Jadi kalau musim hujan yang tiap hari gini, mungkin cari yang orang-orang goes gitu nggak sebanyak ketika nggak musim hujan. Nah ini kalau dilihat sebenarnya rute yang sama dengan video sebelumnya, cuman nanti kita akan coba jalur lain. Nah jalur lain itu sebenarnya adalah rute jadi sebelum pakai road bike ini, sekarang dulu saya pakai MTB. Nah itu rute ini yang jadi
eh, rute muter-muter saya gitu. Jadi kalau cuman pengen dapat keringat, bukan nggak ada tujuan, ya udah pakai jalur ini aja. Nah ini kurang lebih sampai sini masih rute yang kemarin ya. Dan satu hal lagi yang saya pelajarin dari olahraga bersepeda gitu adalah pemanasan. Ini tuh sebenarnya saya juga baru-baru ini taunya. Jadi pemanasan kalau bersepeda itu ya naik sepeda, cuman pelan kayak gini. Naik ini kan kita jalan berapa tuh? 18, 20, 22. Udah di situ aja. Sampai kerasa tuh badan kita mulai anget dari mana ya? Dari punggung, lengan, terus dada mungkin. Terus karena saya pakai helm atau topi biasanya, itu udah kerasa tuh mulai ada keringet gitu. Nah itu baru ya kita udah pemanasan gitu. Nah setelah panas seperti itu tuh baru kita gas. Udah bebas sebenarnya menurut saya sih. Karena kalau enggak, dulu waktu awal-awal pakai road bike gitu, kan dari MTB ke road bike itu yang paling kerasa pasti ringan ya, terus cepet gitu. Jadi baru keluar rumah itu bawaannya pengen cepet aja. Dan kalau dirasa-rasain ya itu sama aja kita kayak olahraga berat buat yang fisik saya yang nggak seberapa gitu. Nah, itu sama kayak olahraga berat, kitanya nggak pemanasan, jadi bisa langsung capek gitu. Kalau saya tuh capek tuh bukan ke badan ya, tapi ke kepala, langsung cepat pusing gitu. Dan walaupun kita udah istirahat gitu, kadang reda pusingnya itu lumayan lama, resikonya lumayan gitu. Nah dari situ akhirnya ya udah dicoba pakai foreplay, pemanasan, terus dicoba-coba terus. Maksudnya butuh pemanasannya seberapa panas. Kalau masih pusing, ya ditambahin lagi pemanasannya. Udah sih gitu aja. Dan bagi saya yang cuman cari keringet aja sebenarnya, jadinya itu ya ngapain nggak pemanasan gitu, nggak buru-buru cepet juga. Kalau kelihatan di sini tuh, sini kelihatan nggak ya? Ini harus nyebrang nih, jadi kita tambahin speed biar bisa nyebrang.
Nah, fungsi pemanasan kita tadi tuh biar kalau kita butuh cepet kayak nyebrang barusan itu nggak langsung pusing. Jadi kita pelan lagi karena ya saya nggak buru-buru kemana juga. Kita sambil minum. Nah, kalau road bike itu kalau minum nggak usah turun, katanya sih gitu. Video sebelumnya kita nggak nyebrang kayak tadi, jadi kita langsung muter terus pulang. Nah, ini kita ngelewatin, kalau teman-teman tahu, abis ini tuh kita ketemu sama Hotel Sahid. Ini tuh Jalan Gubeng. Jadi kalau nanti kita lurus itu ketemu stasiun Gubeng, tapi karena kita nggak lurus, kita belok ke Jalan Pemuda atau Mount Castle, Monumen Kapal Selam. Nah, di situ tuh dekatnya juga sama Delta Plaza. Namanya kayaknya berubah deh, berubah Plaza Surabaya, nggak tahu ya. Tapi taunya sih Delta. Yang nggak berubah mungkin nama jalannya Jalan Pemuda. Ini kita sudah konstan di atas 20, walaupun sedikit 22, 24. Nah, ini tuh jadi video yang terakhir kan kita paling lama tuh 24 ya, 24 menit. Itu pun mungkin dipotong sekitar 2 atau 4 menitan. Jadi sebenarnya cuma 28-an, anggap 30 menit lah. Nah, sekarang kita coba nih. Kalau bisa sih di atas 1 jam. Sebenarnya saya juga pengen tahu, maksudnya baterainya bisa tahan berapa lama untuk take video. Nah, ini kalau lurus ke stasiun Gubeng, tapi kita ngikutin jalan belok ke kiri. Nah, itu kelihatan. Ini kita masuk Jalan Pemuda. Akhirnya mulai kelihatan orang goes ya. Dari tadi kayaknya belum ada yang pakai road bike, baru satu ini. Dan harusnya nanti kalau masuk Ayani sih banyak. Saya barusan cek lampu belakang. Itu ya
tempat safety lah. Nah, kalau dilihat sebenarnya di sini kelihatan nggak ya? Ada holder. Nah, ini tuh buat lampu depan. Lampunya ada sebenarnya. Jadi tadi kalau kita habis subuh mau langsung berangkat gitu, sebenarnya bisa. Cuman mungkin next time aja kalau kita lagi goes sore-sore terus sampai gelap sampai malam baru kita pakai. Ini kita masuk jalan Ayani, jalan besar. Harusnya di sini tuh banyak para pesepeda, goeser, harusnya banyak di sini. Apa kurang siang? Nah, itu banyak tuh di depan kalau kelihatan. Itu bambu runcing kalau kelihatan ya. Jadi karena tadi saya bilang sekarang kita nyobain Bipro-nya tahan berapa lama. Jadi misalkan ternyata nanti mati gitu, ya udah ya berarti mati aja, emang baterainya habis. Kalau mati duluan maksudnya. Tapi sebelum berangkat tadi saya udah mastiin memang baru dicas full sih. Hari itu ini sudah full harus. Dan terhitung masih 2 kali pemakaian. Harusnya baterainya maksimal ya. Cuman nggak tahu kan maksimalnya berapa. Jadi ya udah kita lihat aja nanti. Tuh, dia nggak pakai lampu tuh. Ya nggak apa-apa. Tapi biasanya minimal kalau nggak pakai lampu tuh dia pakai apa itu? Yang bikin silau karena kena lampu, kena sinar. Tuh kan, ini itu jalan besar, jadi harusnya emang mulai banyak kelihatan orang-orang goes
para goeser mania. Ini kita lurus, nanti sebelah kiri itu kita ngelewatin Taman Bungkul. Jadi ini rute saya waktu sejak pakai MTB sebelum road bike ini. Paling nanti berhenti untuk cek videonya aman apa enggak, terus saya mau cek baterainya juga. Depan ini kita ketemu sama Taman Bungkul. Nah, sebelum Taman Bungkul nih, ini jalan yang paling enak sejauh ini menurut saya untuk pengguna road bike pastinya. Halus banget, jadi nggak capek dan kerasa kalau road bike-nya itu kerasa di sini. Nah tuh dari gambarnya aja emang bukan lagi ini ya, memang sepeda gitu. Oh, ini udah mulai ngos-ngosan. Nanti berhenti di mana ya? Ya pokoknya nanti berhentilah. Itu di depan Taman Bungkul, sebelah kiri jalan. Saya kayaknya mau berhenti di sini dulu, mau cek video.
tiba-tiba saya pengen pipis ya. Nggak tahu nih. Pom bensin. Paling dari pom bensin terdekat sih. Cuman belum tahu di mana nih. Terus belum pernah juga sih masuk road bike, masuk sepeda ke pom bensin. Kita coba aja. Nah, yang di depan itu kalau nggak salah tuh dia kayak model fiksi gitu ya. Jadi dia nggak ada remnya. Jadi langsung pakai pedal aja. Mau pelan, mau cepat, mau berhenti, dia ngandelin kaki. Kalau ngelihat di jalan tuh sebenarnya serem ya para goeser, terutama yang pakai sepeda balap road bike. Sebenarnya saya tuh apa ya? Saya tuh mau cerita, saya mau cerita alasan kenapa saya pakai road bike, tapi alasannya tuh sebenarnya rumit dan takut ceritanya nggak sampai aja. Jadi mungkin next time aja ya, kalau kita goes lagi. Jadi ceritanya dari depan aja. Kalau kayak gini saya sambil ngos-ngosan, takutnya antara pikiran sama mulut tuh nggak connect gitu. Cerita random dulu aja. Karena saya sendiri kan sambil membiasakan diri sebenarnya, bukan belajar ya, membiasakan diri ngomong sambil naik sepeda. Paling kita belok di depan. Ini adalah rute saya. Rute saya kalau ya niatnya pengen muter atau dapat keringat aja, memang kesini. Nah, di depan tuh sebelah kanan itu ada Taman Pelangi. Tapi kita nggak lurus, kita belok. Nah, ini kita di Jemur Sari. Kalau lurus ini kita ke daerah Rungkut, daerah industri.
daerah pabrik. Kita nggak lurus, jadi ya kita belok kiri. Belok kiri itu ya intinya arah pulang sih, tapi kita lihat aja di jalan ada apa gitu. Tadi kita keluar jam berapa ya? 5 kalau nggak salah. Kalau saya pakai sepatu itu masih jam 5 kurang 10 sih. Tadi nggak spesifik lihat, ngecek take videonya jam berapa. Ya jam 5 lah. Nah sekarang itu jam 5.53. Bentar lagi jam 6. Jadi kurang lebih kita udah 1 jam sih. Dan tadi kita ketika berhenti di Taman Bungkul itu, saya cek videonya. Videonya aman ya, cuman ternyata saya nggak tahu ini dari pengaturan saya atau pengaturan bawaan. Itu videonya itu kepotong di 20. Videonya itu otomatis kepotong di 25 menit. Jadi video berikutnya itu jadi file terpisah di Bipro-nya, di action kameranya. Saya pengen ngopi sih sebenarnya, tapi nggak tahu. Sebenarnya nggak enak ya bawa action cam, soalnya di dada kita tuh sebenarnya ada kamera, walaupun kecil. Tapi itu lampu indikatornya kan nyala gitu. Jadi ya yang bisa saya lakuin paling gampangannya ya matiin lampu indikatornya aja sih. Cuman tetap aja ada kamera di situ. Kayak nggak enak, kayak kita mau ngerebek gitu ya. Nggak tahu, ya pikiran saya aja tahu. Ya, cuman nggak enak aja sih. Kalau biasanya saya sebelum pakai kamera gini, ya udah, ya mampir aja. Bahkan bisa 2 kali tuh mampir di warung, minum teh. Atau kalau agak pusing ya kopi, sambil ambil gorengan gitu. Cuman tadi emang karena saya bangunnya sebelum subuh kebetulan, jadi saya sempat isi perut dulu di rumah sih. Jadi sekarang nggak kosong banget perutnya, masih kuat. Saya pengen mampir pipis kok nggak enak ya. Kita coba cek berikutnya lah. Karena kalau goes itu yang diperhatiin juga ya,
apa ya, kadar air di badan gitu. Entah istilah kesehatannya gimana ya, tapi intinya itu jangan sampai kita sampai kering di tenggorokan. Kalau dibiarin agak lama sedikit itu kan bisa pusing. Jadi kalau kita minum terus ya wajar. Cuman masalahnya harusnya itu dia enggak, harusnya itu dia keluar jadi keringat. Cuman kadang ya keringatnya nggak sebanyak itu, akhirnya ya kita harus ke toilet. Ya gitulah intinya ya. Tadi waktu berhenti di Taman Bungkul itu kan udah dapat 25 menitan sebenarnya. Sebenarnya baterainya belum gerak ya, kan indikatornya ada 3 tuh. Itu belum, masih penuh sih. Soalnya mungkin harusnya mau berkurang gitu ya. Jadi saya kurang tahu juga tuh Bipro ini tahan berapa lama, tapi harusnya kalau masih baru ketahanan baterainya bisa maksimal. Nah maksimalnya berapa kita nggak tahu. Nanti ya intinya kayak elektronik pada umumnya sih. Kalau semakin sering dipakai ya ketahanannya menurun. Enak sih keluar jam 5. Jadi kayak 1 jam itu jalan masih sepi, udara masih segar. Cuman karena subuhnya ya masih pagi ya, jam 4. Cuman kan nanti kalau subuhnya jam 5 gitu ya berangkatnya mungkin habis itu bisa paling cepat setengah 6, kalau enggak ya jam 6. Tapi sebenarnya saya juga kalau belakangan ini kebetulan seringnya itu habis subuh tuh tidur. Jadi tadi malam tuh ketiduran ya, bukan niat tidur malam. Tiduran gitu, jadi bisa bangun. Kalau enggak, biasanya ya walaupun bangun subuhnya gitu, kalau masih ngantuk karena tidurnya kemalaman, lanjut tidur lagi, ya gitu. Makanya lebih sering tuh sebenarnya sore. Cuman nggak tahu nih ke depan bagaimana ya.
Ini sudah jam 6 lebih. Eh, kita mungkin pulang aja ya. Ini sebenarnya kalau kita ke kanan sedikit itu ada pom bensin yang saya lumayan tahu pomnya. Tapi kalau ke kiri itu juga udah deket tuh sama rumah. Jadi ya udah pulang aja kayaknya. Udah lumayan. Jadi biasanya karena ini juga hari Selasa kan. Itu kalau hari kerja ya kayak gini, cuman muter aja. Ya cuman dapat keringat lah 1 jam atau kalau gue setengah jam kayaknya terlalu sebentar ya. 1 jam kayaknya udah pas lah. Kalau bisa tambah tambah, cuman ya biar nggak terlalu capek karena nanti jam 9 udah kerja gitu. Cuman ya untungnya masih WFH. Jadi pulang ini seandainya pun nggak mandi, nggak langsung mandi gitu ya nggak apa-apa. Biasanya saya mandi jam 12 pas istirahat siang. Kalau pagi kadang males. Apalagi kalau ya bangun tidur nggak ngapa-ngapain. Mandinya masih nanti. Kalau pagi itu kan yang penting sarapan. Oke, ini lurus, belok kiri, kanan sedikit, lampu merah, terus sampai rumah. Mungkin segitu dulu untuk vlog kita kali ini. See you guys.